Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebab-sebab kejayaan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang pada saat itu, pemerintahan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yakni dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Pendiri dari Khilafah Abbasiyah ini adalah Abul Abbas al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Dan periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buaihi dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Pada masa Harun ar-Rasyid, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan berada pada zaman kemasannya. Sehingga Daulat Abbasiyah menjadi negara terkuat dan tak tertandingi pada masa itu. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab digalakkan. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Para penerjemahan tersebut antara lain Yahya bin Abi Mansur, Kusto bin Luqo, Sabi'an bin Sabit bin Qura, dan Hunain bin Ishaq yang digelari Abu Zaid al-Ibadi. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Socrates merupakan salah satu filsuf terkenal di era awal kejayaan filsafat Yunani. Ia merupakan salah satu orang yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat Yunani pada saat itu dengan mengajak mereka berfilsafat. Akan tetapi, Socrates tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran maupun metode berfilsafatnya. Sumber-sumber yang mengatakan kehidupan Socrates terlihat dari karya-karya orang-orang setelahnya seperti Aristophanes dengan opera komedinya, Xenophon dengan memorabilia, dan Plato sebagai muridnya banyak mengarang dialog-dialog yang berkaitan dengan kehidupan gurunya tersebut karena ia menilai Socrates merupakan sosok filsuf istimewa yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dengan 5 sebab di atas, Islam dapat mencapai kemajuan peradaban sehingga mencapai masa kejayaannya. Sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam yaitu pelanggaran terhadap syariat Islam menjadi suatu yang lumrah sehingga membuka pintu merebaknya aliran sesat seperti bid'ah, syirik, dan khurafat, khususnya di akhir kekhalifahan Utsmani yang berpusat di Istanbul, Turki. Faktor-faktor tersebut antara lain karena umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam, larut dalam kesenangan duniawi oleh sebab maksiat dan pelanggaran syariat Islam yang merajalela. Loyalitas kepada Allah lalu berubah menjadi disloyalitas.
Berikut saran untuk memperoleh kembali masa kejayaan Islam. Yang pertama, membangun ilmu yang mapan. Dalam Quran, surat Al-Alaq, ayat pertama. Ayat yang turun pertama kali ini menjadi pondasi dasar bagi orang beriman. Dengan ilmu, adab seorang muslim juga bisa terjaga. Menurut Al-Kilani, setidaknya orang berilmu memandang dengan 5 pola interaksi. Hubungan manusia dengan Al-Khaliq adalah ikatan penghambaan. Hubungan dengan alam sekitar sebagai ikatan perdayaan dengan manusia lainnya adalah hubungan berbuat baik. Dengan kehidupan adalah ikatan ujian, dan dengan kehidupan akhirat adalah ikatan tanggung jawab dan balasan. Yang kedua, membangun iman yang mendalam. Bagi orang beriman, apapun itu pastinya tidak cukup jika tak dibarengi dengan keimanan kepada Allah. Mengilmui syariat Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya menjadi sia-sia jika tak disadari atau didasari dengan pondasi iman atau hidayah. Memahami syariat Islam dengan baik dan rinci menjadi tidak bermakna tanpa adanya iman. Iman adalah bekal untuk menggapai keridhaan dan pengakuan Allah serta jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa iman, kebahagiaan yang diakui manusia berubah menjadi semu dan palsu. Materi yang dipunyai dan seluruh kenikmatan dunia nyaris menjadi hampa sekiranya orang tersebut abai mengurus imannya. Yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah atau tali persaudaraan di tengah umat Islam menyuburkan krisis yang menimpa saat ini. Hal ini menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberaikan rajutan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan dekapan ukhuwah, dan menjadikan cinta sesama saudara muslim berubah tawar dan hampa. Ada banyak cara dalam menautkan hati sesama orang beriman. Salah satunya adalah dengan menjauhi buruk sangka, iri hati, dendam, dan benci kepada saudara muslim. Jangan kalian saling mendengki dan membelakangi karena permusuhan dalam hati, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian pesan Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari.